agar saya mempunyai pemahaman yang menyeluruh, nah ini bisa mempelajari minimal 2 topik pelatihan mandiri ini, yaitu topik kurikulum, kemudian topik perencanaan pembelajaran sesuai jenjang. Kita juga sedang mengembangkan topik yang spesifik terkait dengan KOSP, dan semua ini bisa diakses di dalam pelatihan mandiri. Lalu misalnya saya butuh untuk mencari perangkat ajar gitu ya sebagai referensi atau maupun digunakan mengajar untuk ketiplek gitu ya, kalau mau dimodif juga silahkan gitu. Ini semua bisa diakses melalui perangkat ajar. Di situ sudah tersedia RPP, buku guru, buku murid, bahan ajar gitu ya untuk membantu dalam mengajar. Nah, lalu misalnya saya adalah sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka dan juga prinsip dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 gitu ya. Saya harus belajar, harus bagaimana saya memahami terkait dengan P5 ini. Oh, ada topik yang spesifik terkait dengan P5 ini di dalam pelatihan mandiri. Maka silahkan mengakses pelatihan mandiri topik proyek penguatan profil pelajar Pancasila secara mandiri, dipelajari semua videonya, kemudian diikuti modul-modulnya dan diikuti seluruh kegiatannya agar dapat memahami secara menyeluruh. Nah, selain itu kami juga menyediakan berbagai macam video tutorial gitu ya, dan juga buku saku terkait dengan platform Merdeka Mengajar bisa diakses di dalam Linktree ini. Nanti mungkin saya bisa share juga di chat gitu ya, untuk bisa mengakses Linktree ini. Di sini sudah tersedia berbagai macam panduan terkait dengan platform Merdeka Mengajar. Kurang lebih itu dari saya, lebih kurangnya mohon maaf gitu ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa membantu dan mencerahkan gitu ya untuk Bapak Ibu terkait dengan platform Merdeka Mengajar ini. Terima kasih banyak. Saya kembalikan lagi ke Mbak Agnes. Baik, terima kasih Mbak Lesti yang telah menyampaikan lebih mendalam terkait platform Merdeka Mengajar. Mudah-mudahan Bapak Ibu dosen semuanya lebih memahami platform Merdeka Belajar seperti asesmen praktik baik, pelatihan mandiri, bukti karya, dan kebutuhan guru dalam implementasi dan juga implementasi kurikulum Merdeka. Nah, bagaimana keterkaitan antara LMS pembelajaran PPG dengan platform Merdeka Mengajar? Mari kita simak narasumber selanjutnya, yaitu Pak Yoki Anas, Pak Yoki selaku pengembang LMS. Oke, terima kasih Mbak Agnes. Mohon izin share screen ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Bapak semuanya. Mohon izin saya menyampaikan beberapa hal kaitannya dengan platform belajar untuk PPG 2022. Nah, ini saya. Nah, oke, di platform belajar PPG ini, Ibu Bapak semuanya, ini ada dua, ya. Jadi ada dua PPG prajabatan dan PPG dalam jabatan, yang dimana PPG dalam jabatan ini sedang berjalan. Saat ini sedang berjalan, kemudian yang PPG prajabatan ini dalam proses pengembangan. Dalam proses pengembangan yang mungkin Ibu Bapak semuanya yang ada di sini itu sebagai orang yang pertama kali melihat. Orang yang pertama kali melihat fitur yang ada di dalam PPG prajabatan yang nanti akan digunakan oleh Ibu Bapak guru, calon guru, dan Ibu Bapak dosen. Nah, kalau di mata kuliah di PPG Prajabatan, itu kan ada dua. Nanti ada dua semester 1 dan ada semester 2. Di mana nanti setiap mata kuliah di dalam semester 1 dan semester 2 itu memiliki beban SKS masing-masing. 19 untuk semester 1, 20 untuk semester 2. Nah, aktivitas-aktivitas belajar nanti di semester 1 dan di semester 2 nanti alurnya akan terlihat seperti apa. Modelnya akan terlihat seperti apa, nanti akan saya coba perlihatkan sebagai gambaran singkat PPG Prajabatan itu nanti akan seperti apa di platform belajarnya. Nah, di proses pembelajarannya itu sendiri, nanti Ibu Bapak, teman-teman itu akan melewati semester 1 dan semester 2, di mana semester 1 dan semester 2 itu seperti perkuliahan pada umumnya. Seperti perkuliahan pada umumnya, nanti ada perkuliahan, kemudian ada praktik lapangan, perkuliahan, dan praktik lapangan.
Nah, pendampingan selama proses perkuliahan semester 1 dan semester 2 itu nanti akan didampingi oleh platform. Nah, yang kita sebut sebagai platform PPG 2022. Nah, platform PPG ini yang pertama yang kita sampaikan ini adalah PPG Prajabatan. Nah, di dalam platform PPG Prajabatan itu ada yang kita kenal sebagai alur merdeka. Jadi di dalam prosesnya nanti teman-teman calon guru kita di Prajabatan itu akan memahami substansi materinya, memahami modulnya, memahami mata kuliahnya itu menggunakan alur merdeka. Jadi mereka nanti mahasiswa itu akan mulai dari diri, bagaimana nanti mahasiswa mengaitkan pengetahuan awal, kemudian mengeksplorasi konsep, bagaimana nanti mahasiswa mengembangkan pengetahuan dan keterampilan terkait materi-materi pada mata kuliah terkait, kemudian ada ruang kolaborasi, jadi mahasiswa dapat berdiskusi, ya, dosen, pengalaman, kemudian mendemonstrasikan pemahamannya, kemudian demonstrasi kontekstual, mahasiswa mendemonstrasikan pemahaman ya mengenai mata kuliah dengan melakukan praktik di sekolahnya, kemudian elaborasi pemahaman, ya mahasiswa berdiskusi dengan dosennya, kemudian ada koneksi antar materi, kemudian mahasiswa itu memahami keterkaitan antar konsep mata kuliah yang satu dengan mata kuliah lainnya, kemudian ada aksi nyata bagaimana mahasiswa akan menyampaikan kepada rekan-rekannya, mengimplementasikan rencana tindak lanjutnya di sekolah. Nah, ini di alur merdeka pada PPG Prajabatan. Nah, ada platformnya. Jadi platformnya itu sendiri, misalnya nih saya kasih contoh adalah pembelajaran sosial emosional. Nah, di dalam pembelajaran sosial emosional ini, nanti teman-teman mahasiswa itu tadi seperti tadi saya sampaikan, di dalamnya itu sudah ada ya. Di sini semester 1, semester 2 ya, semester 1, semester 2. Ini kompleks ya, LMS untuk di di PPG Prajabatan ini sangat kompleks. Kenapa? Karena di dalamnya itu ada 2 semester ya. Di dalam 2 semester ini juga ada mata kuliah selektif, yang mata kuliah yang dimana pilihan-pilihan yang bisa ditentukan oleh mahasiswa dengan LPTK-nya masing-masing. Nah, saya ambil contoh di pembelajaran sosial emosional. Di dalam pembelajaran sosial emosional, di dalamnya itu pertama kali akan diberikan pendahuluan. Ya, setiap modul itu berbeda karakteristiknya, sehingga setiap modul itu akan berbeda cara pengembangannya. Tergantung alur dari modul, tergantung dari penulisnya. Ya, jadi tim pengembang dari modul, ibu bapak dosen kita yang mengembangkan, ini mempunyai karakteristik yang berbeda, karakteristik cara menyampaikan yang berbeda. Nah, ini sebagai contoh sosial emosional, ini ada pengantar topiknya, di sini ada perasennya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, jadi nanti dosen itu tidak usah bingung harus bagaimana, apa yang harus dilakukan, ini sudah ada, nanti disiapkan. Ya, peran dosennya akan disiapkan. Kemudian ada di sini mulai dari diri, yang tadi saya sebutkan sebagai merdeka. M yang pertama itu adalah mulai dari diri. Nah, mulai dari diri ini apa? Nah, sudah disiapkan. Jadi teman-teman mahasiswa kita itu sudah tinggal melihat saja. Jadi banyak sekali aktivitas-aktivitas belajar di Merdeka ini yang sudah disiapkan oleh teman-teman tim pengembangnya. Nah, ini mulai dari diri ya. Bagaimana nanti mereka mulai menginternalisasi pemahaman-pemahaman terkait substansi materi atau substansi mata kuliahnya masing-masing. Nah, selain mereka memulai diri dengan bagaimana merealisasikan dengan orang lain, mereka juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan pemantik. Nah, pertanyaan-pertanyaan pemantik ini nanti akan ditanyakan atau didiskusikan dengan mahasiswa yang lain, ya, dengan seperti ini. Nah, di sini itu nanti mereka akan menjawab, ya. Di sini tuh mereka akan sangat berdiskusi banyak. Mereka berdiskusi banyak kaitannya dengan apa sih yang akan saya dapatkan di dalam materi mata kuliah ini. Dan seterusnya itu dimulai dari diri, ya, mulai dari diri. Kemudian kalau kita lihat lagi setelah mulai dari diri atau ada ini mulai dari diri masih ada bloknya ya, ada tugas, harapan dan ekspektasi. Jadi beda ya, beda. Jadi setiap modul itu karakteristiknya beda-beda, nggak bisa dibuat standar, ya, tidak bisa dibuat standar. Kenapa? Dari tim pengembang modul itu duduk bareng dengan teman-teman tim digitalisasi untuk menerjemahkan bagaimana sih modul ini inginnya dicapai oleh mahasiswanya. Nah, eksplorasi konsep bagaimana nanti mereka akan mengeksplorasi substansi materi berdasarkan ini, kalau ini contohnya berdasarkan kolaboratif for academic, sosial dan emosional learning, KASEL, ya. Nah, nanti ada ruang kolaborasi. Di dalam ruang kolaborasi mereka nanti akan ada diskusi kelompok, ya.
diskusi dalam diskusi kelompok, mereka akan berdiskusi secara kelompok, ya diskusi secara kelompok, mereka disiapkan untuk berdiskusi, ya banyak sekali aktivitas-aktivitas, kasus-kasus yang diberikan untuk mereka untuk berdiskusi. Jadi mereka berdiskusi, mereka itu akan berdiskusi secara kelompok kolaboratif di dalam kelompoknya. Kemudian setelah mereka berdiskusi, mereka nanti akan ketemu dengan para dosennya di sini, ya ketemu dengan para dosennya untuk untuk memberikan penguatan kaitannya dengan pemahaman substansi materinya. Nah, ini ruang kolaborasi. Kemudian ada demonstrasi kontekstual. Nah, demonstrasi kontekstual mereka mengerjakan sesuatu, kemudian ada elaborasi pemahaman, mereka berdiskusi kaitannya penguatan substansi materi, ya kemudian ada diunggah ruang elaborasinya sampai ke koneksi antara materi dan aksi nyata. Ya, ini alur merdeka yang ada di prajabatan. Ya, ini contoh. Kemudian kalau kita lihat di PPG dalam jabatan, kalau dilihat dari strukturnya ini akan lebih simpel sebetulnya karena hanya ada 3 mata kuliah. Ya, hanya ada 3 mata kuliah, tetapi 3 mata kuliah ini adalah substantif. Ya, kalau dia matematik, ya mata kuliahnya yang dibahasnya adalah matematik. Kalau dia biologi, ya dibahasnya tentang biologi. Jadi kalau di dalam pendalaman materi ini, ya mereka sudah belajar dulu materi biologinya di dalam pelatihan mandirinya, ya selama 1 bulan itu pelatihan mandirinya. Kemudian mereka masuk pendalaman materi, mereka akan menganalisis materi pembelajaran berbasis masalah, literasi numerasi dan seterusnya. Kemudian nanti setelah pendalaman materi itu 5 SKS ya, kemudian mereka akan mengembangkan perangkat pembelajaran. Nah, di dalam pengembangan perangkat pembelajaran itu basisnya adalah pendalaman materi. Kemudian hasil dari pengembangan perangkat pembelajaran itu akan dilaksanakan di PPL. Ya, laksanakan di PPL. Nah, kalau kita lihat skema penyelenggaraan PPG dalam jabatan 2022 regulernya, itu mereka akan orientasi sudah, nih belajar mandiri sudah sedang dilakukan. Nah, sekarang mereka mahasiswa kita itu sedang masuk ke pembelajaran dalam PPG dalam jabatan. Nah, di dalam PPG dalam jabatan ini ada 9 langkah pembelajaran. 9 langkah pembelajaran itu langkah ke-1 sampai langkah ke-3 itu ada di pendalaman materi. Pendalaman materi mulai dari identifikasi masalah, eksplorasi penyebab masalah sampai penentuan penyebab masalah itu di pendalaman materi. Kemudian nanti di langkah ke-4 sampai langkah ke-7 mulai dari eksplorasi alternatif solusi sampai pembuatan rencana evaluasi itu ada di pengembangan perangkat pembelajaran. Jadi mahasiswa setelah selesai melakukan pendalaman materi mereka akan melakukan pengembangan perangkat. Nah, di dalam pengembangan perangkat mereka akan ada aktivitas-aktivitas belajar. Aktivitas-aktivitas belajar yang nantinya ujungnya adalah mengembangkan perangkat. Nah, di dalam pengembangan perangkat nanti ada semacam tembok 1 untuk mereka lewati yaitu uji komprehensif. Ya, uji komprehensif. Kalau mereka lulus uji komprehensif, maka mereka akan melakukan PPL. Kalau dia tidak lulus, maka ada kesempatan untuk remedial. Nah, langkah 8 dengan langkah 9 itu adalah rencana aksi untuk melaksanakan aktivitas belajar yang sudah direncanakan di perangkat pembelajaran. Nah, ini reguler. Kemudian ada yang kita sebut sebagai unsur GP, jadi unsur guru penggerak. Jadi di PPG dalam jabatan itu ada unsur mahasiswa reguler, ada unsur mahasiswa yang telah menjadi guru penggerak. Nah, pada saat mahasiswa yang telah menjadi guru penggerak, aktivitas belajar dari langkah 1 sampai langkah 9 itu mereka lakukan secara mandiri kolaboratif dengan para mahasiswa lainnya. Tetapi mereka tidak wajib untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas tugas-tugas yang ada di langkah 1, 2, 3. Tetapi mereka akan mempunyai laporan-laporan yang harus mereka lakukan, laporan-laporan yang harus mereka kembangkan, itu ada di langkah 3, kaitannya dengan analisis materi berbasis masalah, kemudian dieksplorasi, kemudian penentuan solusi, pembuatan rencana aksi, dan pembuatan rencana evaluasi, itu mereka hanya bisa mengerjakan di laporan 2, desain pembelajaran. Sehingga mahasiswa unsur guru penggerak yang sudah melakukan proses pembelajaran selama 9 bulan pembelajaran di guru penggerak, itu mereka bisa mengikuti PPG, tetapi menggunakan alur yang berbeda. Proses pembelajarannya sama, tetapi laporannya berbeda. Ya, laporannya berbeda. Jadi alurnya sama, mereka melakukan proses pembelajaran sama, berdiskusi sama dengan mahasiswa-mahasiswa yang lainnya, mempunyai tugas-tugas juga yang sama, tetapi ada yang dilaporkan. Ya, dilaporkan di laporan 1, laporan 2, dan laporan 3.
Ya. Jadi kalau kita lihat perbedaannya, kalau teman-teman mahasiswa dari reguler dengan teman-teman mahasiswa dari guru penggerak, di dalam LMS-nya, di dalam proses pembelajarannya, kalau mereka itu akan melakukan 9 langkah pembelajaran seluruhnya secara berurutan. Jadi kalau mahasiswa reguler itu tidak bisa lompat-lompat. Jadi 1 dulu selesai, masuk ke 2, selesai, masuk 3, 3 selesai, masuk ke 4. Tapi kalau mahasiswa dari guru penggerak, itu mereka bisa lompat. Ya, karena mereka hanya bisa mereka fokus pada laporan ini. Kemudian pengumpulan tugas. Kalau tugas yang student, yang reguler, ya reguler itu full tugasnya dari 9 angka itu dikumpulkan. Tapi kalau di student 2 atau guru penggerak itu 3 mata kuliah hanya wajib mengumpulkan 3 laporan saja. Kalau penilaian yang reguler itu full semua dinilai, ya. Tapi kalau yang guru penggerak hanya 3 saja yang dinilai. Ada di setiap mata kuliah. Ada uji komprehensif, kalau mahasiswa guru penggerak itu tidak perlu uji komprehensif, jadi bisa langsung. Pelaporan, ya sesuai pembelajaran yang tercantum dalam Kepdirjen, pelaporan individu mahasiswa unsur penggerak. Ya, jadi kalau dilihat dari penilaiannya, yang komponen reguler, laporannya banyak seperti tadi yang saya bilang sebelumnya, ya, nih aktivitasnya, kemudian pendalaman materi, pengembangan perangkat, RPL, PPL, ya, ini sudah banyak. Tetapi kalau di unsur guru penggerak, itu hanya ada di laporan 1, analisis materi berbasis masalah. Jadi seluruh dari 3 komponen yang di sebelah kiri ini nanti akan menjadi 1 di laporan 1, analisis materi berbasis masalah. Laporan 2 kaitannya dengan pengembangan perangkat. Laporan 3 kaitannya dengan praktik pengalaman lapangan. Ya. Jadi kalau kita lihat ini platformnya, jadi kalau teman-teman melihat platform PPG dalam jabatan, ini akan terlihat lebih, nah ini. Jadi di dalam pendalaman materi, seperti tadi saya sampaikan, itu ada 3, ya, ada 3. Jadi ada 3 langkah di sini. Langkah pertama identifikasi langkah pertama identifikasi masalah. Nah, aktivitas-aktivitas belajar ini sudah dilakukan oleh mahasiswa, sekarang sedang berjalan, ya. Di langkah ini, kemudian hari-harinya sudah ditentukan, ya, jam pelajarannya, aktivitas-aktivitasnya sudah ditentukan, mereka berapa lama, apa ini ada nilai dilakukan, ya, oleh dosen dan guru pamong, ya. Nah, kalau ini mahasiswa reguler, kalau mahasiswa guru penggerak ini bisa lompat-lompat, mereka bisa lompat ke sini, ya, ke langkah kedua. Nah, tetapi di langkah ketiga, di mahasiswa guru penggerak, itu di bawah ada tugas ini. Nah, ini. Jadi, mahasiswa guru penggerak itu ada laporan 1, analisis materi berbasis masalah. Nah, ini hanya dilakukan oleh mahasiswa dari unsur guru penggerak, ya, dari lulusan guru penggerak. Tetapi untuk yang reguler ini nggak masuk ke sini, ya. Tetapi mahasiswa yang dari unsur guru penggerak ini harus masuk dulu, harus selesai dulu masuk ini, melaporkan laporan 1 ini, baru mereka bisa masuk ke pengembangan perangkat, ya. Jadi tetap alur belajarnya tetap akan kita sekuensialkan sehingga mereka mengerti alur proses dari pembelajaran di PPG ini. Jadi di mulai langkah 4 mereka masih bisa terbuka, ya. Ke-5 terbuka, ke-6 terbuka. Nah, tapi ke-7 mereka belum bisa ngupload atau ngunggah laporan 2 desain pembelajaran inovatif sebelum laporan 1 itu selesai. Jadi kalau kita lihat teman-teman di sini ada di activity laporan 1 analisis smart complete. Jadi kalau dia belum selesai laporan 1 analisis materi, maka dia belum dinyatakan bisa masuk ke laporan 2 atau selesai laporan 1. Itu kemudian itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, Mbak Agnes, sedikit kaitannya di platform PPG prajabatan dan PPG dalam jabatan. Terima kasih Mbak Agnes, saya kembalikan ke Mbak Agnes. Baik, terima kasih Mas Yogi selaku pengembang LMS program PPG. Untuk selanjutnya kita akan diskusi, kita akan bacakan pertanyaan dari Q&A. Baik, ini banyak pertanyaan dari Q&A, saya coba bacakan satu persatu.
Selamat siang, jika sudah punya akun instruktur belajar ID, apakah juga nanti dapat akun lagi? Pertanyaan dari Ibu Neni Hendaryati. Kemudian yang pertanyaan yang kedua, bagaimana apabila lupa password akun belajar ID? Mungkin bisa dijawab Pak Saiful Anas. Silahkan. Baik, terima kasih Mbak Anyes untuk pertanyaan tadi. Kalau sudah mempunyai instruktur.belajar.id ya, itu kan bisa juga untuk dipakai untuk mengakses PMM ya, itu. Kemudian juga bisa dipakai untuk tapi kalau untuk dengan spesifik tadi ya, misalnya Bapak Ibu tadi misalnya PPG-nya Darjab atau PPG Prajab, itu kan ada fiturnya sendiri ya Kang Yopi ya, ada LMS-nya sendiri ya, dan itu nanti disesuaikan kalau untuk menautkan dengan SIM PKB sih bisa gitu. Itu aja sih Pak Anyes untuk dua pertanyaan tadi. Jadi selama masih mempunyai di situ ada belajar.id, bisa dipakai untuk mengakses platform PMM yang bisa di-download di Android ya, kemudian bisa ditautkan di SIM PKB. Mungkin ini kalau yang instruktur udah pernah menjadi ya, mungkin jadi pelatih ahli atau telah jadi instruktur ya di sekolah itu ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kalau lupa password atau reset, apabila ada dosen yang belum memiliki akun belajar. Ya. Kenapa Bu Anyes? Ya. Halo? Oh ya, ada pertanyaan juga apabila ada dosen yang masih memiliki akun belajar ID untuk pengajuannya seperti apa? Oh gitu. Nah, tadi saya sempat jawab di Q&A ya. Jadi untuk dosen PPG ini kan sedang diusulkan untuk memperoleh akun belajar ya, Mbak Anies ya. Jadi mungkin bagi yang belum itu nanti sedang diusulkan sama pengelola PPG. Jadi nanti distribusinya akan melalui kampus LPTK masing-masing ya, pengelola PPG-nya masing-masing ya, Mbak Anies ya. Itu tadi informasinya, karena itu sudah diusulkan ternyata ada kurang lebih 800. Recording in dari progress. beberapa daftar dari yang dari di Q&A nih Mbak. Halo, punten Mbak Anyes, pertanyaannya gimana? Ini ada beberapa daftar nih yang ada di SIM PKB, guru belajar dan berbagi, PPG dalam jabatan, PPG prajabatan, kemudian organisasi penggerak, guru penggerak gitu. Bagaimana untuk mengetahui dia itu sudah memiliki akun belajar ID atau belum gitu?
Oke, jadi sudah memiliki akun belajar.id atau belum gitu ya? Bisa dicek melalui akun belajar.id, bisa melalui website belajar.id gitu ya, untuk memasukkan data-data terkait dengan apakah sudah memiliki akun belajar.id atau belum, gitu. Punten mungkin Mas Anas juga bisa membantu menjawab terkait dengan belajar.id. Ya, betul Bu Mbak Lasti ya. Kalau untuk yang ada di website belajar.id itu kan harus memasukkan NPSN sama NIK ya. Sementara untuk dosen ini kan ini ya belum, memang ada sendiri gitu ya Mbak Agnes, jadi Mbak Lasti. Jadi mungkin nanti modelnya melalui pengelola PPG di masing-masing LPTK. Nah, ya itu Mbak Lasti, Mbak Agnes. Jadi untuk yang belum punya akun atau nanti akunnya akan didistribusikan melalui pengelola PPPG ya Mbak Agnes ya. Jadi datanya sudah diusulkan tiap dosen, karena kampus itu kan LPTK akan mengusulkan semua dosen yang terlibat mengajar di PPG. Nah nanti dibuatkan akunnya. Nah nanti akun itu akan didistribusikan melalui LPTK masing-masing. Itu makanya mungkin jawabannya bisa memberikan. Nah untuk informasi yang ada di belajar.id nanti itu kan kalau kita mau cek akun ya, dibikinin kan pada saat kita membuat akun kan ada identitas kita nih, apakah NIK ataukah NPSN, atau kalau guru kan NUPTK atau NIDN itu ya, nanti bisa dicek di sana. Itu ya melalui akun melalui belajar.id yang diklik itu alamatnya kan ada belajar.id. Itu ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Andi Ihsan. Materi PPG kan berurutan pelaksanaannya. Gimana bisa masuk ke tahap 2 atau 3 kalau mereka belum melakukan identifikasi masalah atau eksplorasi penyebab masalah? Mungkin Pak Yogi bisa bantu jawab, Pak? Ya, jadi untuk mahasiswa PPG dalam jabatan, itu mereka harus selesai dulu di tahapannya. Jadi kalau belum selesai, usahakan dia bisa ngejar dulu. Karena di dalam menyelesaikan tahapan 1 aja contoh ya, tahapan 1 itu harus menyelesaikan di dalam waktu 3 hari. Ya, 3 hari menyelesaikan untuk tahapan 1. Jadi tahapan 1 kalau itu dia belum selesai, belum pas di tahapan 1, dia nggak akan bisa masuk ke tahapan 2. Ya, karena di setiap tahapan itu ada tagihan yang harus mereka kerjakan. Ada tagihan itu nanti akan ada nilainya. Kalau mereka pas tanpa ada dinilai, nanti ya di akhirnya nilainya kurang gitu. Pada saatnya nilainya kurang, ya nggak akan masuk nanti ke uji komprehensif dan seterusnya. Makanya kalau saya sarankan ke teman-teman mahasiswa yang itu kejar terus di tahapannya. Jadi kalau teman-teman sudah sakit atau ada halangan di hari tertentu, usahakan tetap ngejar ya di hari berikutnya. Jadi 2 hari, di hari misalnya hari Senin kelewat nih. Hari Selasanya itu belajarnya 2 hari langsung jadinya. Ya, 2 hari langsung, hari Senin dengan hari Selasa. Mau tidak mau, karena dia tidak akan membuka waktu yang di hari Selasa kalau hari Seninnya belum selesai. Kekunci. Ya. Jadi mereka harus runut, karena materi belajarnya itu mereka runut. Ya. Nggak bisa lompat sebetulnya. Ya, kecuali untuk yang teman-teman dari guru penggerak. Kalau teman-teman dari guru penggerak, itu mereka sudah melakukan semua. Gitu, ini Mbak. Lanjut pertanyaan ini, Pak Yogi. Tolong nanti dipertimbangkan sistemnya, ini dari Pak AM Susilo Pradoko. Tolong nanti dipertimbangkan sistemnya dengan isi materinya supaya efektif dan efisien antara waktu yang digunakan untuk belajar dengan mutu ilmu yang didapatkan. Contohnya, apakah perlu cukup 6 hari lebih untuk dapat mempelajari identifikasi masalah pembelajaran di kelas dan analisanya, seandainya bisa diringkas 3 hari atau di hari yang lain, maka 3 hari yang lain bisa mempelajari ilmu terkini berkaitan guru atau persoalan siswa di komunitas masyarakatnya. Dengan mungkin bisa menanggapi. Oke. Kalau ini sepertinya agak masukan ya, karena harusnya ke tim pengembang ya, Mbak Agnes kalau ini. Tapi
Tapi ini apa namanya struktur hari yang ada di 9 langkah yang sudah dikembangkan oleh teman-teman tim pengembang ini sudah disimulasikan sebetulnya Mbak Agnes. Sudah disimulasikan oleh teman-teman di tim pengembang dan sudah disetujui. Sehingga nanti masukan ini mungkin Mbak Agnes bisa nanti kita tarik eskalasi ke tim pengembang sehingga masukan-masukan ini bisa menjadi memperkaya pelaksanaan PPG ke depannya. Sebagai masukan ini Mbak Agnes, terima kasih. Baik. Ya, terima kasih. Ini ada pertanyaan, apakah konten yang ada di Merdeka Belajar sudah divalidasi? Ini mungkin Bu Lesti bisa menjawab. Oke, nama platformnya adalah Merdeka Mengajar ya. Jadi ya, Merdeka Mengajar. Sekalian punten saya koreksi. Jadi tergantung nih menu yang mana. Jadi kalau untuk perangkat ajar, kemudian video inspirasi, pelatihan mandiri itu memang semuanya konten yang memang dari Kemendikbudristek, artinya sudah melalui validasi dan juga kurasi. Tapi kalau misalnya mengakses bukti karya gitu ya, itu memang tidak ada kurasi. Jadi semangatnya adalah semangat berbagi inspirasi, semangatnya adalah untuk membangun portfolionya guru gitu ya. Jadi karya selama terkait dengan kegiatan belajar mengajar gitu ya, atau kepala sekolah mungkin terkait dengan kepemimpinan itu memang boleh diupload gitu. Jadi tapi kita saat ini untuk bukti karya sedang mengembangkan fitur report ataupun feedback gitu ya. Feedback sudah bisa gitu ya. Yang lebih komprehensif lagi sehingga jika memang ada yang kurang tepat gitu ya, itu silahkan untuk diberikan umpan balik kepada sang kreator ya atau pemilik dari video itu. Misalnya ada bagian yang mungkin kurang tepat dalam mengajarkannya gitu ya, ada yang perlu ditingkatkan. Nah itu justru kita meminta umpan balik dari para pengguna yang lain dan di situ sudah disediakan fitur untuk memberikan umpan balik seperti itu. Jadi kalau memang untuk bukti karya, semua video-video yang diunggah di situ tidak ada kurasi. Jadi selama terkait dengan pendidikan dan kegiatan belajar mengajar itu bisa diunggah. Tapi untuk konten yang lainnya sudah tervalidasi. Terima kasih. Mungkin itu Mbak Agnes. Terima kasih Mbak Lesti atas penjelasannya. Mungkin kalau ini dari sisi untuk terkaitkan ya. Ya, terima kasih Mbak Lesti untuk penjelasannya. Mungkin untuk keterkaitannya dengan pembelajaran PPG, bagaimana Mas Yofi kalau untuk validasi materi dari Merdeka Mengajar Merdeka? Kalau materi yang ada di PPG, sebagai contoh di PPG Prajabatan, ini sudah melewati alur dari proses review. Jadi dari tim penulis itu adalah dari tim pengembang dari dosen-dosen LPTK. Nah, itu sudah melalui proses review. Jadi dari modulnya sendiri itu sudah direview dulu oleh teman-teman LPTK. Setelah proses review selesai, itu baru masuk ke tim layout. Dari tim layout baru turun ke tim digitalisasi. Nanti di tim digitalisasi itu akan direview 2 kali. Review pertama oleh kita dari tim digitalisasi muter ya antar tim. Review kedua oleh tim penulisnya itu sendiri sehingga keabsahan dari materi itu sudah oke, sudah selesai. Itu kalau yang di prajabatan. Kemudian di dalam jabatan itu materi-materi itu sudah direview oleh tim pengembang. Jadi Ibu Bapak dosen kita, tim pengembang itu sudah review 1, 2, 3 itu sama tim pengembang itu sudah direview semua. Di aktivitas-aktivitas belajar di 9 langkah di PPG dalam jabatan itu sudah direview oleh teman-teman di tim pengembang. Nah setelah dari tim pengembang ada kata oke, selesai review oke, barulah kita naikkan. Nah itu yang akan diakses sekarang oleh Ibu Bapak guru-guru kita sebagai mahasiswa. Tapi kalau yang prajabatan ini dalam proses Mbak Agnes, jadi belum selesai. Itu Mbak Agnes. Ya, ini sekaligus menjawab pertanyaan yang ini ya, apakah modul atau bahan ajar yang mahasiswa PPG Prajabatan itu sudah siapkan secara nasional? Berarti sudah ya Pak Yogi ya, nanti sedang dipersiapkan ya. Kemudian ini ada pertanyaan terkait link rekaman di ini apa?
rekaman saat tatap muka Ini maya atau bagaimana? ini dari Ibu Eni Syatriana, mohon izin mengkonfirmasi terkait alur PMM, apakah untuk bukti karir, apakah masih bisa diunggah jika ada hal yang bisa ditambahkan setelah di layout lagi sesuai dengan kebutuhan sekolah, setelah uji draft keefektifan materi ajar. Silakan Mbak Lasti, mungkin bisa membantu menjawabnya. Berarti terkait dengan tunggu, saya coba baca ya mau gini terkait alur PMM-nya apa untuk bukti karya apa masih bisa ada hal yang bisa ditambahkan setelah dia layout lagi sesuai dengan kebutuhan sekolah setelah uji draft materi. Oke, saya coba jawab ya Mbak Agnes dan Bu Eni yang menyampaikan pertanyaan. Ini pertanyaannya terkait dengan bukti karya apa masih bisa diunggah jika masih tambahkan setelah di-add. Sebenarnya untuk bukti karya tidak ada ketentuan layout, Bu. Jadi videonya formatnya bebas gitu ya. Yang penting selama formatnya memang format video, itu silahkan diunggah ke dalam bukti karya dan platform Merdeka Mengajar. Jika memang mau misalnya take down gitu ya, berarti yang perlu di take down adalah dari link YouTube-nya. Jadi kalau misalnya Ibu kan itu diuploadnya ke YouTube sebenarnya ya, YouTube pribadi, kemudian Ibu memasukkan link YouTube-nya ke dalam bukti karya gitu ya. Kalau misalnya ternyata perlu diedit atau revisi, silahkan di take down dari YouTube-nya Ibu. Nah nanti otomatis akan tidak terlihat lagi di dalam platform Merdeka Mengajar. Kurang lebih sih itu ya jawabannya kalau pertanyaannya seperti itu. Saya agak bingung dengan kata-kata layout ini sih sebenarnya setelah uji draft keefektif ya itu. Mungkin itu terkait dengan bukti karya. Mbak Agnes suaranya belum unmute. Ya, baik. Ini ada pertanyaan lagi yaitu mahasiswa PPG dalam jabatan hari ke depan masuk tahap pengembangan perangkat dengan Merdeka Belajar. Apakah perangkat yang dikembangkan disesuaikan dengan perangkat model kurikulum Merdeka Belajar atau kurikulum K13? Oke, gini. Pak Yogi, silakan. Itu disesuaikan dengan di sekolahnya. Ya, kalau disesuaikan dengan di sekolahnya. Kalau sekolahnya masih menggunakan kurikulum 2013, kan nggak mungkin mengimplementasikan pengembangan perangkat sesuai dengan kurikulum Merdeka. Nanti bingung, guru-guru yang lainnya bingung, murid-muridnya juga bingung. Sehingga di dalam ini nanti arahan itu akan disampaikan oleh dosen dan guru pamongnya. Nah, disampaikan oleh guru pamong dengan dosennya, ini arahnya ke kurikulum 2013 atau kurikulum Merdeka. Tetapi kalau menurut saya itu pasti ke kurikulum 2013 jika di sekolahnya belum menerapkan kurikulum Merdeka. Tetapi akan menerapkan konsep-konsep awal dari kurikulum Merdeka, walaupun mereka masih belum menggunakan kurikulum Merdeka, karena tidak berhubungan dengan kurikulum ke-13-nya. Tetapi kalau sekolahnya misalnya sekolah penggerak atau sekolah yang menerapkan implementasi kurikulum Merdeka, ya tetap wajib menggunakan kurikulum Merdeka. Ya, pengembangan perangkatnya itu tetap menggunakan kurikulum Merdeka karena itu yang nanti akan diimplementasikan dan dipraktekkan di sekolahnya, ya, dipraktekkan di kelasnya. Gitu Mbak Agnes. Mungkin Mbak Lesti mau menambahkan? Ya betul, sesuai dengan tadi ya jawabannya Mas Yoki. Jadi kembali lagi mungkin disesuaikan oleh kebutuhan dari sekolah binaannya masing-masing gitu ya. Tapi nanti mungkin disampaikan oleh koordinator dari PPG tersebut seperti itu. Lalu kalau misalnya melalui proses kurasinya memang akan ada proses tersendiri terkait dengan proses kurasi dari perangkat ajar ini. Seperti itu. Kemudian ada pertanyaan terkait akun belajar SIM PKB atau SIM PKB untuk PPG, apakah hanya temporer dilaksanakan pada PPG saat waktu itu dalam satu waktu tersebut dan tidak bermasalah pada akses PMM melalui SIM PKB. Mungkin maksudnya Pak Yogi penggunaan akun belajar itu pada saat pembelajaran PPG, pada saat mengikuti PPG saja atau bisa dilakukan setelah diakses setelah
PPG gitu kali ya? Iya, jadi seperti yang tadi Pak Anas sampaikan, semua akun PPG yang menggunakan akun SIM PKB itu sudah harus tersematkan akun belajar ID-nya. Kenapa? Karena aktivitas-aktivitas belajarnya ini nanti akan berhubungan dengan PMM. Sehingga nanti ada beberapa aktivitas belajar yang dilarikan atau in action-nya itu lari ke PMM gitu, baca modulnya dari PMM, baca substansi materinya dari PMM, sehingga saran saya teman-teman yang belum menyematkan akun belajar ID-nya segera disematkan karena nanti akan menggunakan PMM sebagai sumber belajar, terutama di prajabatan. Di prajabatan itu setiap modul, aktivitas-aktivitas di dalam modul itu akan lompat ke PMM untuk belajar secara mandirinya. Gitu. Jadi akun belajar ID akan terus terpakai ya selama ibu bapak menjadi guru. Ya, selama ibu bapak menjadi guru, belajar ID itu akan terus terpakai. Ya. Kalau ibu bapak sudah tidak jadi guru, ya monggo terserah itu mau dipakai atau tidak. Tetapi selama ibu bapak menjadi guru, akun belajar itu akan terus terpakai. Ya, mungkin Pak Anas bisa menambahkan, Pak. Ya, benar yang disampaikan oleh Pak Des tadi. Ya, kalau akun belajar ini kan tadi ada kelebihannya kalau Bapak dan Ibu tadi ya, dosen-dosen ini mau mendownload materi yang ada di SIM PKB maupun materi yang ada di PMM, itu modul-modul ini bisa kita simpan dulu di drive-nya, juga bisa gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu akan sangat bermanfaat akun belajarnya ini ya, Bapak dan Ibu silakan karena dari sisi misalnya penyimpanannya itu kan tidak terbatas ya, mau berapa file pun atau berapa rekaman. Kan kalau di LMS ini kan banyak nanti rekaman-rekaman dari mata kuliah dari mana gitu ya. Kemudian untuk dosen-dosen yang akan menentukan tugas-tugas dari mahasiswanya itu juga akan disimpan di LMS kan, untuk menambah misalnya ya, untuk kita bisa siapkan terbentuk secara pribadinya di masing-masing akun belajar Bapak dan Ibu bisa disimpan di sana. Nanti suatu saat misalnya kita nggak perlu lagi nyiapin flash disk atau nyiapin untuk menyimpan dokumen-dokumen mata kuliah yang kita sampaikan. Itu aja mungkin yang aku Anis. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Saiful Anas, Mbak Lasti, Pak Yoki. Mungkin kita cukupkan diskusi kali ini karena waktu sudah menunjukkan pukul 14.30 dan karena keterbatasan waktu, mudah-mudahan jawaban dari narasumber semuanya bisa mewakili dari pertanyaan Bapak Ibu dosen pengajar PPG. Baik, kami dari Direktorat PPG mengucapkan terima kasih kepada Bapak Direktur Bapak Temu Ismail dan para narasumber, Mbak Lasti Kasdu, Pak Saiful Anas, dan Pak Yogi. Terima kasih atas waktunya dan berbagi ilmunya. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti kegiatan pada webinar ini. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Ibu dosen pengajar PPG yang setia mengikuti acara webinar ini. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan dan pencerahan terkait platform Merdeka Mengajar dan pembelajaran PPG. Baik, saya selaku pembicara, mohon maaf apabila ada kurangan. Kami akhiri acara ini. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.